Sambil mengingatkan tentang celaan Fadlizon dulu itu, Ganjar Pranowo kemudian mengingatkan, siapa yang berani mengambil alih Freeport kecuali Jokowi? Siapa yang berani mendatangi negara yang sedang berperang seperti Afghanistan? Fadlizon. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kadang kita gemes ya melihat banyaknya serangan ke arah Presiden Jokowi yang kebanyakan merupakan fitnah dan hoax. Ambil contoh soal PKI, anti-Islam, dan ijazah palsu. Begitu absurd ya, nggak masuk akal bagi kita yang waras. Tapi kok ya ada saja yang percaya. Lahirnya kepercayaan pada fitnah dan hoax tentu berasal dari para elit politik. Karena yang di tingkat elit ini dengan bebas dan kurang ajar melemparkan fitnah seenak perutnya. Kita lihat contoh rekam jejak Partai Gerindra. Masih ingat dengan kasus lirik lagu Potong Bebek Angsa unggahan Fadlizon pada tahun 2018 silam. Fadlizon memposting video di akun medsosnya. Video itu isinya 9 orang berjoget diiringi lagu Potong Bebek Angsa yang diganti liriknya. Lirik itu antara lain menyebut kata-kata ini ya, saya bacain ya. Gagal urus bangsa maksa 2 kali, fitnah HTI, fitnah FPI, ternyata merekalah yang PKI, takut diganti Prabowo Sandi. Nah, itu sebagian liriknya. Nggak perlu analisa panjang lebar untuk menebak siapa yang dimaksud dalam lirik itu. Namun ya tetap saja, Gerindra waktu itu membela Fadlizon, padahal sudah jelas bahwa kata-kata dalam lirik itu adalah bentuk dari hasutan kebencian. Ya tetap saja, Gerindra membela Fadlizon. Alasannya, Fadlizon tidak menyebut siapa atau nama jelas. Nggak perlu disebut pun semua juga tahu siapa yang dimaksud. Yang maju nyapres untuk kedua kalinya kan Presiden Jokowi. Yang jadi lawan pasangan Prabowo Sandi kan Presiden Jokowi. Fitnah macam itu dibiarkan menyebar liar ke masyarakat. Sehingga para pendukung Prabowo waktu itu merasa ya bebas-bebas aja menyebarkan fitnah PKI itu kemana-mana. Mencontoh para elitnya. Kita yang pendukung Pak Jokowi ya gemes ya gergetan gitu. Tapi nggak bisa membalas dengan fitnah tentunya, karena kita tahu bahwa itu perilaku yang tidak benar. Fadlizon ini memang punya kemampuan hebat dalam mencela orang ya. Namun Presiden Jokowi tidak pernah membalas celaan. Itu dengan celaan. Presiden Jokowi membalas perlakuan semena-mena dan segala macam fitnah itu dengan hasil kerja beliau. Itulah yang akhirnya jadi rekam jejak beliau. Sementara para elit politik punya rekam jejak yang jelek dan tidak elok seperti melempar fitnah dan tuduhan serta celaan. Rekam jejak Presiden Jokowi justru penuh dengan prestasi. Tentu pihak Gerindra dan Prabowo tidak menyangka bahwa ada saatnya ketika rekam jejak negatif itu akhirnya dipakai oleh Ganjar Pranowo untuk menyentil Prabowo. Ini sudah dalam konteks Pilpres 2024 ya. Seperti Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo itu tidak pernah bicara kasar dan menghina orang. Soal tata kata, Pak Ganjar ini sama loh hebatnya dengan Anies. Bedanya, kalau Anies itu isinya kopong, melompong, kosong. Kalau Pak Ganjar Pranowo itu kata-katanya sangat berisi dan bermakna ya, bukan omong kosong. Nah, dalam sebuah kesempatan berbicara di depan para relawannya beberapa hari lalu, Ganjar Pranowo bicara tentang siapa yang beliau anggap sebagai sosok mentornya. Mentor itu orang yang mengajari, membimbing, memberi contoh atau tauladan ya. Kata Pak Ganjar, mentornya adalah Pak Jokowi. Ganjar memaparkan bahwa Jokowi adalah seseorang yang dicap plonga-plongo, seseorang yang dicap tidak pintar dengan badan yang sangat kurus. Namun justru Presiden Jokowi menunjukkan nyali besarnya ketika datang ke Afghanistan, Ukraina, dan Rusia yang masih berperang. Tahu dong siapa yang menyebarkan olok-olok plonga-plongo itu? Siapa lagi kalau bukan Fadlizon? Waktu itu, Fadlizon memposting cuitan di akun media sosialnya. Kata Fadlizon, kalau ingin bangkit dan jaya, Republik ini butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, yang berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak banyak ngutang, nggak planga-plongo. Nah, sambil mengingatkan tentang celaan Fadlizon dulu itu, Ganjar Pranowo kemudian mengingatkan, siapa yang berani mengambil alih Freeport kecuali Jokowi?
Siapa yang berani mendatangi negara yang sedang berperang seperti Afghanistan? Fadli Zon. Bicara soal nyali, Ganjar menyebut bahwa nyali itu tidak harus dengan berteriak. Nyali bisa dengan bertindak. Di sini Ganjar seakan menyentil Prabowo yang dikenal pernah menggebrak-gebrak meja podium ketika berkampanye dulu ya. Gak cuma sekali itu ya, beredar juga cerita bagaimana Prabowo ini menggebrak meja ketika berbicara di depan para ulama. Tapi soal Freeport, Prabowo waktu itu sempat meminta Indonesia menghormati pihak Amerika yang katanya pernah membantu Indonesia. Nah, nyalinya kalah dong ya sama Pak Jokowi. Gitu ya cara Ganjar Pranowo menyentil Prabowo. Sesekali bolehlah ya sentil dikit-dikit rekam jejaknya. Kan memang faktanya begitu. Bukan fitnah ataupun hoax ya. Tapi memang sudah ada di rekam jejak masing-masing. Oke, sekarang gantian Anies yang kena hempas oleh Presiden Jokowi. Ketika Nasdem baru menyebut 3 nama sebagai bakal capres pilihan, Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa waktu itu ya. Waktu itu Nasdem menyebut bahwa kalau Anies tidak berkomitmen untuk melanjutkan program Presiden Jokowi, dipastikan bahwa Nasdem tidak jadi mendukung Anies sebagai capres. Ini ada ya rekam jejaknya. Namun makin kesini makin kelihatan aslinya bahwa Anies ini memang antitesisnya Presiden Jokowi. Bahkan Anies sudah beberapa kali dengan blak-blakan menyatakan dia tidak akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Pada akhir bulan Mei lalu di depan para kader PKS, Anies menyebut bahwa esensi pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan, melainkan berhenti sejenak untuk melihat dan meluruskan kembali langkah untuk sampai ke tujuan bangsa sesuai dengan janji kemerdekaan. Bisa aja ya menyusun kata-kata gitu. Yang di Jakarta saja Anies tidak meneruskan program Pak Jokowi ya. Nah, di kesempatan lain juga dalam acaranya PKS, Anies kembali menegaskan bahwa pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang sebelumnya. Setiap 5 tahun, kata Anies, kita berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini dalam 5 tahun ke depan. Semua proyek pembangunan nasional ya harus sesuai keinginan pemimpin regu ini. Dengan kata lain, Anies tidak memastikan bahwa dirinya akan meneruskan program Presiden Jokowi. Kita nggak perlu lihat apa kata Nasdem ya. Nggak mungkin kan Nasdem batal dukung Anies. Kan Surya Paloh sudah bilang, jangankan masuk penjara katanya, dibunuh pun akan tetap dukung Anies. Jadi mending kita lihat bagaimana Presiden Jokowi menghempaskan perkataan Anies tadi. Presiden Jokowi mengajak kita berpikir logis bahwa harus ada keberlanjutan dan kesinambungan oleh presiden berikutnya. Presiden Jokowi memberikan analogi tahapan pendidikan. Dari SMA masuk universitas, jangan balik ke SD. Contoh itu menyentil Anies sebagai mantan Mendikbud yang pernah dipecat. Masa kayak meteran pom bensin, kata Presiden Jokowi. Maksudnya kalau kayak kita beli bensin, lalu operator SPBU-nya bilang kan dari nol gitu ya. Kemudian kata Presiden Jokowi, kalau sudah dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas, maka nanti kepemimpinan berikutnya ya masuk S2 dan S3. Nggak maju mundur seperti tari poco-poco. Masuk akal ya, bahwa ada kesinambungan yang makin naik, makin baik levelnya. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap proyek-proyek mangkrak di era SBY. Seperti jalan tol dan bendungan, kan ada beberapa yang dirampungkan oleh Presiden Jokowi. Kalau proyek Hambalang itu memang tidak bisa diteruskan ya, karena kondisi tanahnya yang tidak stabil. Presiden selanjutnya ya harus seperti itu, melanjutkan program. Tapi ya kita tahulah gimana Anies ini ketika di luar negeri malah menjelek-jelekan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID. Padahal penanganan pandemi COVID di Indonesia jelas-jelas mendapat pujian dunia, misalnya pujian dari WHO. Bahkan pujian juga datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lah ini Anies malah menyebut kinerja itu buruk. Rakyat sudah cerdas untuk menilai ya, siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan negara dan siapa yang tampilannya aja yang sok garang, tapi kinerjanya kan entah gimana itu ya. Atau yang satu lagi memang sudah dikenal ahlinya menata kata,
Tapi kalau kerja ya emang nggak bisa. Titik. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.